Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara pemuda-pemudi Islam jemaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang berwudu di lantai 1 atau yang sedang menuju Masjid Raya Sumatera Barat ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Murisal MPD. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini, dan untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Murisal MPD. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini Allah masih melimpahkan rahmat iman, kesehatan dan keluangan waktu, sehingga dengan izin Allah kita tinggalkan segala urusan dunia, kita langkahkan kaki dan kita ayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban salat zuhur. Selanjutnya salat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah zuhur Masjid Syekh Minangkabawi yang dirahmati Allah, pada hari ini yang akan kita bahas adalah berkaitan tentang syukur kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita tahu kemarin secara nasional dari Sabang sampai Merauke kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sekarang sudah hampir 80 tahun Indonesia itu merdeka.
Kalau kita mengutip pendapat salah seorang tokoh psikologi, Profesor Dr. Zakir Rajat, beliau pernah mengungkapkan, semakin tinggi usia kita, maka itu akan semakin matang. Apa artinya? Usia 80 tahun itu bukan usia muda lagi, tapi sudah banyak merasakan asam garam kehidupan di dunia ini. Bapak dan Ibu jemaah zuhur yang dirahmati Allah, maka untuk itu kita pantas bersyukur dan berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu kata Al-Quran. Berselindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka Allah akan sediakan azab yang pedih. Kalau kita lihat pendapat jumhur ulama, dan juga dikutip oleh salah seorang ulama Sumatera Barat, Profesor Dr. Yunahar Ilyas, beliau menjelaskan ada 3 macam bentuk syukur kita itu. Apa itu yang 3 macam? Yang pertama, bersyukur dalam hati kita. Kenapa? Kita menyadari dan memaklumi bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan jatah, bukan hadiah, dan bukan oleh-oleh dari orang-orang yang menjajah Republik Indonesia ini. Tapi kenapa? Karena dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, alinea 3 itu dijelaskan dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti jelas kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak nyaman kita, Pak, kalau seandainya kita tidak merdeka. Tahun 2019 terjadi pandemi Covid, terkenal dengan Covid-19. Kita tidak merdeka, Pak. Mau pulang kampung kita tidak boleh. Keluar kota kita tidak boleh. Berkumpul di tempat keramaian kita dilarang. Kemana-mana pakai baju APD. Tidak merdeka, Pak. Mungkin lebih parah lagi kalau sekiranya kita dijajah oleh musuh-musuh, terutama adalah orang-orang Belanda dan Jepang itu. Itu saja, Pak, penyakit itu saja. Hampir 1 tahun kita tidak boleh keluar rumah. Salat tarawih, ada himbauan dari majelis ulama untuk di rumah saja. Ke kampus mengajar kita pakai Zoom. Itu kan suatu hal, Pak, membuat kita tidak merdeka. Apalagi pejuang-pejuang bangsa ini dulu, Pak, di waktu dijajah oleh Belanda di Jepang itu sangat luar biasa, saya kira.
Jadi yang pertama bentuk syukur itu adalah dalam hati kita. Gimana kita mengakui dalam hati kita bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Saudara, kita harus mensyukuri nikmat Allah itu dengan secara lisan, perkataan. Kita harus mengagungkan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tandanya Bapak dan Saudara. Bapak dan Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan secara lisan. Apa itu lisan? Kita ucapkan, kita jelaskan. Karena perjuangan negara kita ini, para pejuang-pejuangan kita, para pejuang-pejuang kita yang terdahulu dengan pekikan takbir Allahu Akbar untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini. Lalu yang ketiga, bentuk bersyukur kepada Allah itu adalah dengan melakukan amal yang positif, yang baik. Jangan seperti zaman pandemi Covid, Pak. Kita menemui ada orang yang ribut, Pak, membilang majelis ulama itu macam-macam dan segala macam, ya. Ustadz dan buya itu macam-macam, ya. Tapi setelah selesai pandemi Covid-19, orang yang ngomong itu juga tidak ke masjid, Pak. Tidak juga mereka berjemaah. Berbicaranya cuma di media sosial. Dan menyalahkan aturan-aturan yang bermacam-macam. Padahal dia sendiri tidak melaksanakan sholat berjemaah. Seranglah para ulama dan ustadz-ustadz kita, para buya-buya kita itu. Maka untuk itu Bapak dan Saudara, untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak cukup kita dengan pacu karung saja, Pak. Tidak cukup dengan panjat pinang saja. Dan bahkan kita melihat dari indikasinya, Pak, panjat pinang justru juga menelan korban. Dan itu korbannya sia-sia, Pak. Nah, banyak kita lihat di YouTube dan segala macam, manjat pohon pinang lalu jatuh ke bawah. Tapi dengan apa Bapak dan Ibu yang saya hormati? Tentu dengan beribadah kepada Allah. Sesuai dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu kita mengisi kemerdekaan ini, Pak. Kalau dari segi meriahnya kita berikan apresiasi, Pak. Tapi yang harus kita pikirkan dari segi keselamatan. Boleh meriah, tapi bagaimana keselamatan? Sama kita dengan bunuh diri, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Yang diperebutkan cuma sandal, sepeda, tapi bisa menelan korban jiwa. Nah, padahal hakikat mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah kita harus beribadah kepada Allah. Kenapa Bapak dan Saudara? Karena kita bebas melakukan ibadah, kan? Tidak ada kita dibatasi. Rapat kita di masjid, bermusyawarah dan segala macam, tidak ada kita dibatasi. Tapi kenapa sebagian di antara generasi dan anak-anak kita itu mereka tidak mau melaksanakan ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala? Terutama adalah ibadah sholat. Anggap remeh saja, Pak. Anggap sepele saja.
dari hasil penelitian, kajian-kajian psikologi, Pak, memang dunia ini sudah berubah, Pak. Kita tidak bisa pungkiri kebiasaan-kebiasaan kita yang puluhan tahun atau 20 tahun yang lalu berbeda dengan situasi dan kondisi ini. Contoh umpamanya, informasi orang tua bisa kalah dari informasi media sosial. Apa buktinya? Orang tua dengan anaknya mungkin 3 jam sehari, 2 jam. Tapi anak-anak kita itu dengan media Androidnya itu sampai 8 jam, sampai 10 jam. Padahal WHO itu sudah mengatakan, Bapak dan Ibu, orang yang kecanduan Android itu lebih dari 4 jam itu gangguan jiwa. Bapak dan Ibu, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, maka itu bisa kita simpulkan kajian kita pagi ini. Yang pertama, mari kita mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan kepada bangsa dan negara kita ini, dengan bukti kita masih bersatu dari Sabang sampai Merauke. Lalu bagaimana saya mensyukuri? Pertama, kita syukuri dalam hati kita, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga itu. Yang kedua, mari kita agungkan Allah dengan lisan kita. Kita ucapkan Allahu Akbar. Karena Bung Tomo itu di Surabaya, mereka memekikkan takbir untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, karena kita sudah merdeka, berarti ada kebebasan-kebebasan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah, terutama ibadah sholat yang diwajibkan bagi tiap-tiap muslim yang mukallaf, yang sudah dewasa. Maka untuk itu, marilah kita isi kemerdekaan bangsa Republik Indonesia ini dengan selalu takarub ilallah, dengan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Barangkali ini kajian zuhur kita pada pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.